Shalom, shalom semuanya. Shalom. Wow. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Luar biasa, baik. Baik. Awesome. Wow, puji Tuhan. Gak sadar ya teman-teman, ternyata kita udah ada di bulan Desember loh teman-teman. Jadi hari ini adalah Friday service kita yang pertama di bulan Desember. Siapa sih yang gak excited di bulan Desember? Karena bentar lagi kita mau Natalan. Bener gak teman-teman? Yuhu. Betul banget. Betul bingit. Wow, oke deh teman-teman. Jadi jangan lupa beribadah ya teman-teman. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih lagi fokus untuk Tuhan pada hari ini. Untuk selanjutnya, akan ada beberapa arenar yang akan saya bacakan di sini teman-teman. Oke, untuk yang pertama, peserta wajib untuk menyalakan kamera sepanjang beribadah dan kemudian mic harap di-mute pada saat ibadah, kemudian boleh di-unmute pada saat tertentu ya teman-teman, dan juga harus tetap antusias teman-teman dari awal sampai selesai. Oke teman-teman, itu adalah RNR kita untuk ibadah hari ini. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa ya teman-teman. Baik, saya akan memulainya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami beserta dengan teman-teman kami Tuhan, adik-adik kami semuanya, berkumpul Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah ibadah kami, nama-Mu Tuhan semakin kami tinggikan, semakin kami muliakan ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan siapapun yang melayani hari ini, apapun bagian mereka Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya hindarkan kami dari hal-hal apapun yang mengganggu Tuhan, roh-roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk boleh mengenal lagi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun firman yang akan disampaikan hari ini, kiranya itu bisa menjadi ingatan terus-menerus di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan memegang teguh firman tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Coolers, apa kabar kalian semua? Siap memuji nama Tuhan? Yang siap lambaikan tangan kalian, katakan amin. Kita akan ujian kita, terima sukacita surga. Semua katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mulai lagu ini dari awal. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh besar, yang tidak terlampaui. Firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama angkat pujian. Sungguh indah, sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan?
Kepada Mr. Wilson, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, shalom. Mari kita sama-sama tundukkan hati. Kepala kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Sejak kami berdosa dan jauh dari Tuhan, Engkau yang boleh menjangkau hidup kami, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami sangat bersyukur saat ini boleh berkumpul sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, sama seperti Engkau yang terus menyatakan keagungan-Mu dan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup hamba berdoa itu juga boleh dirasakan dan dialami oleh setiap yang mendengarkan. Dan hamba mohon kiranya Tuhan boleh menolong kami, Roh Kudus boleh menolong kami agar bukan cuma informasi yang baik yang kami dengar saat ini, tapi biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, mengingatkan kami dan boleh menggetarkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan dan Tuhan ingin lihat di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Izinkan saya share screen. Nah, sebelum mulai, mungkin saya ingin ajak Anda semua untuk menyiapkan Alkitab dan catatan, karena saya berharap ada hal-hal yang mungkin bisa nanti dipikirkan kemudian dan dicatat gitu ya, agar satu kebenaran firman Tuhan ini boleh memerdekakan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapin, setiap belenggu dosa, setiap belenggu yang sekarang sedang dihadapi oleh kita semua, dan kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Nah, tema yang dibagikan tentang reflection ini satu hal yang menarik, karena ini menuju penghujung tahun, kita selalu diajak untuk merenungkan apa yang boleh sudah Tuhan kerjakan atau Tuhan izinkan terjadi dalam satu tahun yang lalu, kemudian kira-kira harapan ke depan apa. Setiap orang, termasuk saya, apalagi kalau kita boleh diajak gitu ya, resolusi tahun ini gitu ya, yang tahun lalu tidak tercapai, yang direncanakan tahun sebelumnya, dan seterusnya. Tapi ada hal yang begitu berharga yang kita nggak boleh lupa, bahwa waktu itu terus berjalan, dan seperti pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita boleh belajar untuk melihat betapa terbatasnya hidup kita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Nah, reflection ini seperti air gitu ya, kita melihat diri kita di atas air yang jernih, atau melihat diri kita di cermin. Siapa kita, siapa dan pribadi apa yang ada di depan kita, yang sedang berdiri dan melihat kita gitu, ketika kita melihat di dalam kaca. Dan merenungkan ini menjadi penting, karena kita tahu bahwa zaman sekarang begitu cepat segala sesuatu terjadi, semuanya serba instan, dan kita tuh seperti sibuk, ada 24 jam notifikasi, kita susah lepas untuk dari gadget, dari internet, dari segala hal yang ditawarkan dunia, sehingga kita lupa untuk melihat keberadaan hidup kita. Kita lupa untuk check up, kita lupa untuk melakukan spiritual check up. Ada dalam posisi apa hari-hari ini saya? Ada di mana saya berada? Nah, saya mau ajak mengingatkan tema selama 3 semester ini, jadi tema tentang berbuah, di mana
kita belajar tentang buah dari Roh Kudus. Jadi ada satu buah yang isinya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemasahan diri. Satu buah, jadi fruit of the spirit. Bukan buahnya ada banyak, jadi ada yang kasihnya banyak tapi kurang sukacita, kasihnya banyak tapi kurang sabar, atau dia punya iman, punya kelemah lembutan tapi nggak dapat menguasai dirinya, bukan. Tapi ini adalah satu kesatuan di mana ketika kita hidup di dalam Tuhan, buah yang terlihat adalah 9 ini, gitu ya. Dan kita juga, Anda juga Kuler sudah belajar tentang tinggallah di dalam tuh pokok anggur yang benar, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ingat kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tentu kita harus tinggal melekat, diam di dalam Dia. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa ada satu refleksi yang Tuhan ilustrasikan di kitab Injil. Ada orang yang berseru-seru pada akhir zaman, Tuhan, aku sudah berbuat A, B, C demi nama-Mu. Lalu Tuhan berkata, hanyalah Engkau, aku sekali-kali tidak melakukan itu. Bukan apa yang kita buat yang terlihat oleh manusia, yang di-recognize atau diakui atau diperkenan oleh Tuhan. Tapi lebih dalam dari itu adalah apa yang betul-betul Tuhan ingin kita lakukan. Nah, mungkin ini 3 hal yang saya mau ajak kita punya waktu. Anda boleh catat 3 pertanyaan ini yang menjadi penting sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita belajar bahwa siapa kita. Sekarang ketika Anda diajak reflection gitu ya, saya mau ajak kita sama-sama memikirkan 3 pertanyaan ini. Siapa diri Anda? Apa yang jadi tujuan hidup Anda dan kemana hidup Anda akan berakhir? Mungkin boleh ambil waktu 1 menit untuk mencatat di catatan Anda sambil saya memutarkan lagu ini. Dan ini satu momen, saya harap jadi satu momen yang pribadi yang Anda boleh jujur kepada diri Anda sendiri, karena tidak ada yang melihat jawaban Anda, tidak ada yang tahu selain diri Anda sendiri dan Tuhan. Kira-kira apa tujuan hidup Anda? Dan kira-kira ketika kita sudah mengakhiri perjalanan kita, kemana ini akan berakhir? Di bagian yang lain, saya ingin ajak Anda untuk menulis ini di catatan Anda. Sebenarnya apa harapan Anda? Apa harapan kita masing-masing dalam mengikut Tuhan? Boleh misalnya ketika sekarang lagi menggumuli sesuatu, ada satu pergumulan, satu masalah, harapannya ketika saya ngikut Tuhan ini boleh Tuhan kasih jalan keluar. Atau misalnya ketika ada satu pergumulan, Tuhan boleh memulihkan hati yang terluka. Tuhan boleh memulihkan hubungan. Tuhan boleh kembali menyegarkan jiwa kita. Tuhan boleh menyatakan hadiratnya dengan dekat saat kita mengikut Dia. Apa harapan kita? Silakan ditulis di situ.
Saya juga ajak boleh callers juga untuk pertanyaan ini boleh share di chat box kira-kira apa harapan setiap kita dalam mengikut Tuhan. Oke, ada yang share. Oke. Nah, terima kasih untuk waktu yang penting. Kenapa jadi hal yang penting? Tadi saya udah bilang bahwa di masa-masa sekarang sulit sekali, termasuk untuk hal yang jujur kepada diri sendiri karena beragam sosial media atau ekspektasi orang terhadap orang Kristen yang harusnya punya ekspektasi yang tinggi di masa-masa yang sulit, harus kuat. Tapi kadang kita harus menyadari bahwa nggak ada masa-masa setiap musim ya dalam kehidupan kita yang membuat kita perlu merenungkan tentang keempat pertanyaan tadi. Dan semoga harapan ini menjadi doa kita ke depan ketika kita mengikut Dia. Saya sebutkan satu, ada yang di-share sama Rifan. Harapan saya dalam ikut Tuhan agar dalam hidup dengan kebijaksanaan dan dapat bersukacita walau dalam pergumulan sekalipun, serta melayaninya dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan, dan bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak Hukumnya. Amin. Itu doa ya, kita doakan juga Rifan untuk harapnya. Nah, oke. Kembali ke sini, karena setiap hari kita akan menggumuli dua hal ini. Jadi, ada kebisingan dunia melawan suara kebenaran. Karena dunia saat ini banyak hal yang boleh mengisi kita, mengisi cara pandang kita, mengisi pola pikir kita, dan mempengaruhi tentang kita punya belief system atau kebenaran. Apakah kebenaran itu kebenaran? Atau apakah kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran absolut? Karena satu hal yang boleh memberkati saya, ada satu pendeta di Amerika yang bernama John MacArthur yang memberikan sermon jauh, ya mungkin 7 tahun yang lalu. Dalam sermon Christmas message-nya itu dia menceritakan bahwa dalam menyiapkan Natal kita juga mengalami pergumulan ketika kita menghadapi beragam kebohongan yang terus-menerus dikumandangkan sehingga kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, beberapa dari
kebohongan itu saya coba kutip seperti ini. Ada kebohongan yang pertama adalah yang menyebutkan kehidupan itu adalah satu kejadian yang acak. Jadi tidak ada pribadi yang bertanggung jawab, tidak ada pribadi yang mendesain suatu kehidupan. Semuanya itu acak, random. Termasuk mungkin ketika beberapa orang mengalami corona, boom, langsung segala sesuatu itu penuh dengan ketidakpastian. Semuanya itu serba acak. Tapi ada satu buku yang ditulis sama John Piper tentang coronavirus and Christ yang boleh mengingatkan kita bahwa semuanya itu sudah dalam kendali Tuhan dan atas izin Tuhan segala sesuatu yang terjadi. Tapi saya akan bahas nanti di bagian truth-nya. Kebohongan yang kedua itu adalah kebenaran itu relatif. Jadi masing-masing kita punya kebenaran. Aldrin punya kebenaran, Calvin punya kebenaran, Rifan punya kebenaran, dan tidak ada kebenaran yang mutlak. Oke, kalau jalan kepada keselamatan menurut Kristen adalah kebenaran ini, tapi ada kebenaran lain yang bisa menyelamatkan. Dan ini satu kebohongan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Nah, kebohongan yang lain yang dibahas oleh Pastor John MacArthur itu adalah tentang ini. Pada umumnya manusia itu baik, cuma keadaan itu bikin jahat. Ingat satu film yang viral kemarin tentang Joker ya? Ingat ya? Semua orang itu umumnya baik, itu satu ya kondisi membuat dia jahat. Nah, itu satu hal yang menjadi isu yang nanti Anda mungkin boleh lihat. Banyak paradigma, banyak perspektif yang dunia tawarkan, yang menawarkan poin-poin ini. Dan yang terakhir ini mungkin ada banyak lagi, tapi mungkin yang keempat ini, you can save yourself kayak superhero. Kita di setup dari dulu itu superhero, kita bisa menyelamatkan dunia. Kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dari masalah yang kita hadapin, termasuk mungkin jalan menuju maut, kita bisa selamatkan diri kita masing-masing, sehingga kita nggak perlu Tuhan. Tapi kebenaran ini yang mungkin perlu kita catat. Dan saya mau ajak sama-sama kita buka bahwa inilah yang menjadi kebenaran. Saya buka di Yeremia 29 ayat 11. Dan selanjutnya nanti saya minta ada setiap kita boleh volunteer gitu ya, membacakan Yohanes 14 ayat 6, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, dan seterusnya. Siapa yang duluan boleh open mic. Oke, kita buka dulu yang Yeremia 29 ayat 11 yang dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah kebenaran itu. Hidup bukanlah kejadian acak, tapi by design. Siapa yang mendesain? Tuhan, pribadi Tuhan, yang punya otoritas, punya absolute authority, kuasa mutlak untuk mengizinkan setiap kejadian terjadi di dalam setiap hidup kita. Nah, kebenaran yang kedua, saya silakan yang bisa open mic dan sudah menemukan Yohanes 14 ayat 6. Ada? Debuter. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya, di zaman postmodern ini kebenaran itu ada kebenaran menurut pandangan kita sendiri, ada kebenaran menurut apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Dan Yohanes 14 ayat 6 mencatat, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup yang bisa membawa kita kepada Bapa. Lalu selanjutnya Roma 3 ayat 23.
Oke. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh dilanjutkan ayat 24-nya? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke. Jadi sebenarnya bukan manusia pada dasarnya adalah baik, tapi manusia itu semua sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan imago Dei, kemuliaan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu jadi hilang karena dosa. Dan di Roma 6 ayat 23, silakan. Saya share Yap. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga, kebenaran ini boleh mengingatkan kita bahwa kita sudah berdosa. Kita perlu juru selamat. Kalau tidak, dosa ini membawa kita kepada maut. Dan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang pokok anggur yang benar, di mana kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu menempel pada pokok anggur yang benar agar ranting ini hidup dan hidupnya itu menghasilkan buah. Saya coba sebutkan yang di sini ayat yang ke 6 sampai ke 8 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan kasih satu standar di mana kita disebut murid ketika kita mempermuliakan Bapa, berbuah banyak, dan tinggal di dalam firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan dan perkenanannya, sehingga kita menerima apa yang kita minta. Nah, satu hal sebelum kita masuk ke Matius 5 ayat 13 sampai 16 adalah di Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita ingat tentang bagaimana Tuhan digoda. Ya, Tuhan Yesus saja pernah digoda oleh iblis. Dan kira-kira kalau dari cerita tersebut apa yang iblis tawarkan? Ya, kalau kita lihat ada 3 hal yang ditawarkan sama iblis. Yang pertama, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Hal-hal yang memenuhi keinginan daging, memenuhi rasa lapar kita ditawarkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hal jasmani yang diperlukan manusia. Itu baik, roti itu baik, mengenyangkan. Tapi bukan cuma itu yang diperlukan manusia. Tapi yang diperlukan manusia adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Yang kedua yang ditawarkan oleh iblis adalah, kalau kita lihat di sini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi iblis juga membuat suatu kebohongan dengan ayat yang diputar sedikit sehingga kita tertipu. Jadi hati-hati kalau misalnya dia frontal tidak sesuai dengan Alkitab, tentu kita bisa mengerti itu bahwa itu tidak benar. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, ada hal yang dipelintir sedikit dari firman Tuhan, jadi kita bisa terjebak dan tertipu oleh karenanya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan bilang ketika mencobai Tuhan, memanfaatkan kan kamu identitasmu sebagai anak Allah. Ya, pakailah kuasa itu gitu untuk menunjukkan bahwa engkau anak Allah. Yesus bilang jangan mencobai Tuhan. Nah, dan yang ketiga terakhir, dia perlihatkan di atas bukit. Bayangkan ketika dibawa oleh iblis, Yesus melihat, ditunjukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua yang mungkin kita bisa lihat tentang kata-kata
kata-kata yang familiar, seperti hidup seperti sultan, sukses, kemegahan, kemakmuran, kekayaan dilihat asalkan kamu menyembah aku, kata iblis. Tapi Tuhan bilang, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan si jahat tidak berhenti sampai mencobai Yesus saja. Sampai saat ini mencobai setiap kita yang mengikut dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya ketika Anda melihat dan berjalan bersama dengan Tuhan, Anda boleh kuat karena memegang kebenaran yang teguh, yaitu firman Tuhan. Amin. Nah, kita masuk ke bagian yang perlu kita renungkan. Mari kita sama-sama buka Matius 5 ayat 13 ayat sampai 16, bicara tentang garam dunia dan terang dunia. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Oke, sudah dapat ya? Ayat yang ke-13 kita sama-sama lihat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama, itu kamu adalah garam dunia. Siapa yang disebut kamu di situ? Kalau kita lihat, kita perlu lihat bahwa ini adalah rangkaian khotbah di bukit di pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak, dia naik ke atas bukit. Setelah ia duduk, kalau di zaman sekarang mungkin setiap orang pegang handphone gitu, live streaming ya, mencatat, merekam apa yang Yesus katakan. Datanglah murid-muridnya pada masa itu kepadanya dan Yesus mulai berbicara dan mengajar. Nah, kemudian setelah ayat yang ke-12 gitu ya, dalam pengajaran ini itu baru disebut kamu adalah garam dunia. Jadi kamu di situ kita tahu bahwa yang disebutkan dalam kitab Injil Matius ini adalah orang-orang yang duduk mendengar bagaimana Yesus berbicara dan mengajar kepada mereka, dan mereka yang disebut berbahagia, para pemilik kebahagiaan di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Mereka ini disebut garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang yang mengikut Tuhan, orang yang mendengar, mengajar pengajarannya, belajar, dan memutuskan untuk mengikut Dia menjadi muridnya, itu disebut sebagai garam dunia. Kita tahu fungsi garam, salah satunya untuk mencegah kebusukan. Kita tahu fungsi garam, salah duanya untuk memberikan rasa, ya, mencegah kebusukan atau menjaga kualitas, mengawetkan suatu makanan. Sehingga itu sangat bermanfaat, bukan hanya di zaman Yesus mengajar, tapi sampai sekarang. Nah, ketika menjadi tawar, dengan apa lagi garam bisa diasinkan? Ketika orang percaya yang mengikut Tuhan menjadi tawar hati, menjadi suam-suam kuku, menjadi benar firman Tuhan, sudah memutuskan diri untuk mengikut Tuhan sebagai muridnya, dengan apakah akan diasinkan lagi? Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada lagi gunanya ketika kita mengikut Tuhan, tapi kita menjadi tawar, kita menjadi suam-suam kuku, kita menjadi lupa sama identitas kita lupa panggilan dan tujuan kita. Dengan apakah akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di bagian yang kedua, ini kamu adalah terang dunia. Adalah
itu sebuah identitas yang Tuhan kasih kepada setiap orang yang mengikut Dia. Bukan sebuah tujuan, maksudnya Coolers ini akan menjadi garam dan terang dunia nanti, bukan sekarang. Nanti kalau misalnya sudah rajin ini, maka kamu baru menjadi terang, kamu akan menjadi garam dan terang dunia, bukan. Tapi identitas ini adalah kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, yang artinya setiap kita memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Terang dunia seperti kota, terang dunia kita tahu matahari ya, matahari betul ya. Tapi matahari ini juga disandingkan, terang dunia ini disandingkan sama kota yang terletak di atas gunung. Jadi bayangkan waktu di bukit itu Yesus mengajar, lalu dia mungkin mengajak kita memandang satu gunung, melihat kota yang terletak di atas gunung itu nggak mungkin tersembunyi. Lagi pula kalau orang menyalakan pelita, ini ada jadi 3. Ada kota di atas gunung, terang dunia, dan pelita. Pelita itu nggak mungkin ditaruh di bawah, tapi ditaruh di atas kaki Dian yang menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, apa maksudnya ketiga bagian ini? Terang dunia, kota di atas gunung, dan pelita. Nah, kalau kita lihat dalam catatan di Alkitab Sabda misalnya, ini dekat kaitannya dengan ketika kita ada catatan terang dunia di Yohanes 8 ayat 12. Kita lihat di situ, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang dunia Yesus sendiri. Kalau kita mengikut Dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita punya terang dalam hidup kita. Dan terang hidup juga ada catatannya yang mengarah pada Amsal 4 ayat 18. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya jalan hidup. Terang itu jalan hidup kita, teladan, talenta, cara kita hidup, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, akan dilihat orang seperti kota yang di atas gunung. Kita ingat seperti hidup kita seperti kitab yang terbuka, yang mana setiap pembacanya apakah melihat Yesus di dalamnya. Hidup kita juga akan Tuhan pakai seperti itu. Hidup kita sebagai pengikut Tuhan akan dipertontonkan oleh orang lain. Supaya apa? Nanti di ayat yang ke-16 kita lihat. Tapi yang pasti adalah teladan kita, talenta kita, cara hidup, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter kita. Nggak mungkin kalau kita memiliki terang Tuhan, kita taruh diam-diam, kita simpan aja gitu. Kita simpan aja, yang penting saya aja yang jadi terang, orang lain nggak perlu tahu. Nggak apa-apa lah orang lain ada dalam kegelapan. Tidak. Karena ketika kita punya hatinya Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi penting di dalam hatinya Tuhan, yaitu menyaksikan kebaikan Tuhan, hidup sebagai terang, memberikan teladan, cara hidup, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter yang baik, sehingga orang yang melihatnya, kita lihat di ayat yang ke-16, hendaklah hidup terang, bercahaya di depan orang yang melihat, supaya ini yang jadi penting dan kita gumulin terus, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang melihat perbuatan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ini satu hal yang kita gumulin hati-hati sekali. Karena bisa saja perbuatan kita yang baik memuliakan nama kita sendiri, memuliakan organisasi kita, memuliakan gereja tempat yang kita layani sendiri saja, dan tidak memuliakan Bapa. Tapi terang yang Tuhan maksudkan di sini adalah ketika terang itu boleh bercahaya, kita dilihat perbuatan baiknya, dan orang melihat memuliakan Bapa, kemuliaan Tuhan yang ada di surga. Jadi perbuatan baik kita ini harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Nah, ini hal-hal yang bisa. Bagaimana caranya kita? Nah, kita harus ingat bahwa iman tidak cukup, kita butuh hikmat.
pengertian dan pengetahuan. Pengenalan akan Tuhan jadi penting. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita juga boleh semakin hari dibarui oleh kebenaran firman, pembaruan akal budi. Kita nggak boleh lupa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan kita harus ingat bahwa kita mengasihi, kalau cool kan community of love, kasih itu harus ada dalam kebenaran. Kasih yang di luar kebenaran, bukan itu yang Tuhan ajarkan. Kebenaran tanpa kasih itu mungkin menjadi satu hal yang seperti kita menerangi orang yang membuat orang itu silau dan tidak mau lagi datang kepada terang. Tapi perlu kita punya kebenaran dan kasih. Dan kembali lagi, apapun yang kita perbuat agar orang melihat itu supaya orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam perbuatan baik kita. Nah, di bagian terakhir yang saya ingin ajak kita sama-sama lihat, itu ada di Yakobus 4 ayat 17. Saya rindu mungkin ada satu dari kita boleh membacakan ini. Karena ini masih berkaitan dengan garam yang menjadi tawar gitu ya. Dan masih berkaitan dengan mengikut Tuhan. Silakan yang sudah dapat Yakobus 4 ayat 17. Debu boleh, Sir? Oke, Debu. Oke. Yakobus 4 ayat 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Ya, ini satu hal yang wow ya. Kalau kita tahu dan kita nggak melakukan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Artinya lebih baik nggak tahu ya dan nggak melakukan daripada tahu dan tidak melakukan. Ketika kita tahu kita harus mengampuni, tapi kita tidak melakukannya. Ketika kita tahu kita harus mendoakan orang agar beroleh keselamatan yang sama seperti yang sudah kita terima dalam Kristus Yesus, tapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Ketika kita tahu bahwa kita harus bersaksi, kita tahu kita nggak boleh lagi ngomong kotor, ngomong yang sia-sia. Perkataan itu harus membangun, dan setiap orang yang mendengarnya harus beroleh kasih karunia. Kita tahu semua kebenaran firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Bukankah itu seperti garam yang sudah menjadi tawar, atau terang yang pelita yang kita taruh di bawah, tidak kelihatan, tidak ada dampaknya. Nah, saya ingin kita sama-sama merenungkan hal ini. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan untuk kemuliaan nama-Nya? Mungkin di bagian terakhir sebelum kita berdoa, saya ingin Anda boleh menulisnya di dalam text box ya. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan untuk kemuliaan nama-Nya? Jadi di dalam sharing hari ini saya mengajak ada 5 hal pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Semoga ya Anda punya waktu setelah sesi ini, coba renungkan 5 pertanyaan tadi. Coba kembali mencari dan jujur kepada diri sendiri dan izinkan Roh Kudus Tuhan berbicara di dalam hati Anda masing-masing untuk ke-5 pertanyaan tadi. Dan kita boleh mengingat bahwa identitas yang sudah Tuhan kasih sebagai garam dan terang dunia itu ada satu tujuan, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita perlu memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita perlu menempel pada pokok anggur yang benih, sehingga kita boleh menjadi ranting yang hidup dan berbuah. Dan itulah yang Tuhan bilang, dunia tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Nah, silakan tulis apa yang kira-kira Tuhan bicara di dalam hati Anda, apa yang ingin Tuhan lihat Anda lakukan untuk kemuliaan nama-Nya.
Mungkin ada satu dua anggota keluarga yang perlu Anda doakan. Mungkin ada satu, dua anggota keluarga yang perlu Anda tunjukkan kasih Tuhan, support. Mungkin ada hubungan-hubungan yang perlu dipulihkan. Dan Anda di sana untuk menjadi pendoa syafaat, orang yang membawa damai sejahtera. Mungkin ada talenta yang selama ini Anda simpan, padahal Anda tahu Anda punya talenta itu untuk bisa Anda pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada karakter yang selama ini perlu diperbarui, karena dengan pembaruan karakter atau kebiasaan atau gaya hidup, cara kita hidup, itu bisa boleh jadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan untuk kemuliaan nama-Nya. Dan saya berdoa sama seperti dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Adakah hal lain yang lebih kita cintai daripada Tuhan? Maukah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Segala hal yang bisa dunia tawarkan, segala entertain, segala hal yang bisa menghibur, segala hal yang bisa Anda capai di dunia ini. Maukah kita sebagai pengikut Tuhan mengasihi Tuhan? Karena kalau kasih-Nya besar, kita mau berkorban, bahkan hidup kita mau kita serahkan bagi Tuhan. Amin. Ada yang mau sharing di tentang ini? Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan untuk kemuliaan nama-Nya? Belum, saya tutup dalam doa. Kayaknya masih butuh waktu deh untuk merenung. Kalau lihat dari wajah-wajahnya. Oke. Iya, betul. Oke. Saya tinggalkan ini jadi catatan buat kita semua. Saya berdoa 5 pertanyaan ini boleh kita renungkan. Jangan sampai masa muda ini berlalu sia-sia gitu ya. Mengalir begitu saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan tuh punya maksud yang mulia di dalam hidup kita. Tuhan tuh nggak pernah kalau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tuh sengaja gitu. Nggak sengaja gitu, sorry. Aduh, ada dadu yang tiba-tiba jatuh gitu, nggak. Semuanya itu dalam kendali Tuhan. Dan hidupmu juga dalam kendali Tuhan. Entah kamu menolak atau menerima Dia, tetap Tuhan masih punya rencana. Dan saat ini Tuhan mau menyapa kita dan mengajak kita merenungkan bahwa kamu adalah garam dunia. Dunia ya, artinya semua orang akan melihat kehidupan kita. Semua orang akan melihat cara kita hidup, cara kita berkata, feed, story, post, apapun yang Anda sedang lakukan, dunia akan melihat. Atau Tuhan akan bawa kehidupan Anda menjadi seperti kota di atas gunung. Sehingga orang bisa melihat apa yang kita perbuat baik dan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus terus meneruskannya menjadi satu kebenaran yang boleh dipegang setiap kami yang mendengar. Dan bukan cuma kami mendengar saja Tuhan, agar kami juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Engkau sendiri yang mengajarkan dasar hidup yang teguh. Bukan ketika kami mendengarkan firman Tuhan saja, tapi melakukannya. Sehingga kami boleh berbahagia
sehingga kami boleh bangga di dalam hidup kami sebagai muridnya Tuhan. Kami boleh tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba memohon dan berdoa bagi setiap anak-anakmu yang saat ini berdoa. Biarlah Tuhan menjadikan mereka terang dan pelita di keluarga mereka. Biarlah mereka menyatakan kasih Tuhan di generasi mereka. Di dalam setiap pergaulan mereka, Tuhan menjaga hati dan pikiran mereka. Sehingga boleh Tuhan menguduskan umat-Mu dan memakainya untuk rencana Tuhan yang mulia. Berkati masa depan mereka Tuhan, berkati pekerjaan, internship, tesis, berkati kuliah mereka, berkati usaha yang sedang mereka kerjakan, berkati hubungan yang mereka miliki, agar terang kasih Tuhan boleh ada, dan kebenaran Tuhan saja yang boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh kembali kepadamu menjadi buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap orang yang kami layani, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you, Sir. Saya kembalikan pada MC kita mana? Oke, thank you Sir Wilson ya. Ya. Terima kasih Sir Wilson atas sharing firman yang telah diberikan. Kiranya sharing firman yang telah terbagikan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi hikmat buat kita semua. Kiranya tadi sharing yang telah diberikan Sir Wilson juga bisa memberitahu kita di mana kita harus bisa menjaga percakapan, menjaga tutur kata bahasa kita, dan kiranya kita juga bisa membenarkan mana yang baik dan mana yang benar. Dan Sir Wilson juga ada bertanya kepada kita kan tadi tentang apa sih harapan kita dalam hidup Tuhan. Nah, kalian bisa renungin, kalian bisa jawab di hati kalian apa alasan kalian ingin mengikut Tuhan Yesus. Pokoknya kalian tanam itu di dalam diri kalian, dan kakak juga berharap semoga kalian di sana bisa menanamkan pertanyaan tersebut, dan jawaban kalian bisa kalian juga tetapin dalam hati kalian. Oke, Laitar, ya tidak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari kita angkat tangan kita, seret, dan kita bikin tanda lope-lope ala Korea. Nah, dan mari kita say thank you kepada Sir Wilson. 1, 2, 3. Thank you, Sir Wilson. God bless you ya. Thank you, Sir Wilson. Sir Wilson, God bless you. God bless you too. Thank you, Sir Wilson. Nah, oke. Jadi untuk sesi berikutnya, kakak mau mengajak kita untuk menggerakkan yaitu apa ya? Oh iya, perjanjian iman rasuli. Jadi kakak mau semua untuk gak usah bangkit berdiri ya. Pokoknya cari tempat aman. Mari kita menggerakkan pengakuan iman rasuli, dan kakak bakal membacakannya. Kalian boleh juga membacakannya di tempat kalian masing-masing. Pengakuan iman rasuli, mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Ya.
kiranya pengakuan iman rasuli tadi kita bisa ikatkan bersama-sama. Dan untuk berikutnya bakal kakak serahin kepada yang bertugas, dan sesi berikut ini adalah tentang Coolest Birthday. Nah, yang bertugas silakan Kak Andre. Terima kasih Kak Patra. Shalom semua. Gimana kabar kalian? Pasti luar biasa semua ya. Oke, gak terasa ya teman-teman semua. Sekarang sudah kita masuki awal Desember. Tapi sebelum kita mengawali bulan ini, kakak mau mungkin sama-sama mengingatkan semua, sama-sama ini semua. Dan tidak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan November. Kiranya setiap harapan, tujuan, dan keinginan teman-teman tercapai di usia yang bertambah ini. Kiranya semua berkat dari Tuhan juga melimpah kepada teman-teman semua. Kiranya juga teman-teman semakin dewasa, imannya, karakternya, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara yang lain, dan keluarga terutama. Jadi ini teman-teman kita yang berulang tahun, mungkin teman-teman yang belum tercatat, gak apa-apa, kita sama-sama semua merayakan semua ya teman-teman ya. Oke, kakak di sini mau pimpin buat doa. Kita mau mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bertambah usianya di bulan November. Yuk teman-teman, kita ambil sikap doa kita mau bersyukur, kita mau mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk, teman-teman kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan ucapan syukur kami yang tak pernah berhenti Tuhan akan kasih penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berbahagia Tuhan atas teman-teman kami Bapa yang bertambah usianya Tuhan. Bapa, kiranya berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari mereka Tuhan. Kiranya apapun yang mereka inginkan Tuhan ke depannya Tuhan, kiranya Kau berkati dan Kau sertai Tuhan. Kiranya mereka semakin hari semakin bijaksana Tuhan, semakin bertumbuh di dalam-Mu Bapa. Kiranya kehidupan mereka Tuhan senantiasa Engkau pegang tangannya Tuhan, Kau sertai Bapa. Apapun permasalahan mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, kiranya Bapa Engkau senantiasa menyertai mereka. Bapa, kiranya juga Tuhan Kau berkati keluarga mereka Tuhan, kiranya mereka juga bisa diberkat Tuhan untuk keluarga mereka, untuk teman-teman mereka juga Bapa di sekitarnya Bapa, kiranya mereka jadi terang dan garam dunia Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kakak serahkan untuk Kak Patra dan Kak Kia buat mimpin Fraser kita semua. Oke, ada suaranya kayaknya. Ya, ada sih. Oke, terima kasih ya Kak Andreas atas doanya. Dan yang bagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Nanti hadiahnya menyusul. Pokoknya semoga kalian selalu sehat selalu ya di sana yang ulang tahun, sepanjang umur juga selalu diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Good News Update. Nah, Good News Update pada minggu ini. Nah, mari kita lihat teng. Nah, yang pertama-tama kita ada persembahan. Nah, seperti biasa persembahan kita bisa dilakukan pada 3 media, yaitu ada OVO, GoPay, dan Dana. OVO dan GoPay sendiri atas nama Koperasi Unit. Kalian bisa lihat nomor di bawah. Sedangkan Dana kita bisa kalian lihat atas nama bendahara kita, bendahara Kul, yaitu atas nama Lily Krismel. Nah, jadi bagi kalian yang pengen memberikan beberapa persembahannya, bisa langsung saja transfer di 3 media tersebut, antara OVO, GoPay, atau Dana. Nah, transfer kita itu juga menggunakan kode unik 1 pada digit terakhir. Misalnya nih, kalau misalnya kalian ingin memberikan persembahan, nah contohnya ada di atas, kayak misalnya 50.000. Nah, di terakhirnya itu ada kode 1-nya terakhir, digit 1-nya. Jadi kalian bisa masuk itu biar kita tahu, oh ternyata ini
persembahan dari Coolers. Nah, oke. Nah, untuk persembahan sendiri nanti bakal kakak doakan setelah Coolers update, jadi tunggu saja ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita ada data pemasukan dan pengeluaran Cool pada bulan ini, yaitu pada bukan bulan ini, sorry, ini udah Desember. Aduh, ingatkan. Ya, maksudnya bulan kemarin, yaitu pada November. Nah, jadi bisa kalian lihat kita ada beberapa persembahan yang masuk, dan apakah kita ada pengeluaran? Wah, sepertinya juga ada kok tenangnya. Tidak ya. Tidak ada. Ternyata kita lebih banyak pemasukannya sepertinya. Nah, kalian bisa lihat di atas ya untuk data pemasukan dan pengeluaran Cool pada bulan kemarin, yaitu bulan November tahun 2020. Nah, berikutnya. Nah, sepertinya ada dedekku tersayang ini yang bakal menjelaskan tentang prayer box. Halo, Desya, boleh kamu jelasin? Halo Kak Patra. Oke, teman-teman. Jadi, di sini kita dari Cool mengadakan prayer box. Nah, apa sih itu prayer box? Jadi, prayer box itu merupakan hal-hal apapun yang ingin kalian doakan, nanti kita akan doakan bersama ya teman-teman. Jadi harap disampaikan saja. Jangan takut, untuk privasinya akan selalu kita jaga teman-teman. Thank you. Selanjutnya. Nah, ini dia nih, Komsel. Apa sih itu Komsel? Komsel merupakan komunitas sel, yang dimana berisi perkumpulan kecil kita bersama dengan kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya untuk beribadah secara lebih dekat teman-teman. Jadi kita bisa belajar firman bareng, bisa sharing-sharing bareng, dan waktunya itu bergantung kepada kakak Komsel masing-masing. Tapi kebanyakannya dilaksanakan pada hari Sabtu ataupun hari Minggu teman-teman. Jadi buat siapapun yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya ke aku sendiri, Heskia, dan partner aku, Uli Deborah. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya nih, bagi kalian nih yang pengen barang-barang atau merchandise dari Cool, kalian bisa langsung aja cek di official Coolstore kita. Nah, bisa kalian cek di IG kita atas nama @coolpressunit. Itu Coolstore. Nah, ini @Coolstore Press Unit. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat barang-barang apa saja sih yang atau merchandise apa aja sih yang dijual tentang Cool. Nah, mungkin kalian bisa pengen beli hoodie atau mungkin tote bag, ada mug, ada juga case dan lain-lain sebagainya. Dan untuk kalian sendiri, kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya dulu, kalian bisa langsung add aja di online Coolstore kita di @209 TPDWQ. Nah, agak kecil ya. Nah, jadi bisa kalian lihat saja, nanti kalian bisa tanya-tanya juga apa mau barang apa yang pengen kalian beli di Coolstore. Lumayan guys, bagus kok barang-barang, sangat dijamin. Oke, terima kasih Coolstore. Berikutnya kita ada apa lagi nih? Nah, kita berikutnya ada doa persekutuan atau bisa kita sebut juga doper. Nah, doper ini biasanya kita laksanakan pada Sabtu, ya which is besok, ya. Dan bakal kita mulai pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat, guys. Nah, nanti tenang saja, pokoknya nanti bakal ada soundingan dari OA Cool sendiri dan bakal kakak share juga nanti di setiap grup Cool angkatan pokoknya. Nanti kalian tunggu saja kabar dari kakak tentang doper ini. Besok nanti bakal kakak share. Oke, berikutnya ada apa lagi? Cool Christmas 2020. Oke, ini kakak serahin kepada komitinya langsung deh. Ayo komiti. Adek, silahkan deh. Oke Kak Cakra. Teman-teman, siapa sih yang udah kangen banget nih untuk jalanin Natal sama-sama? Nah, untuk tahun ini, Cool Press Unit mengadakan Natal bertemakan A Peace Unto All. Nah, pelaksanaannya kapan sih? Pelaksanaannya itu ada di tanggal 11 Desember 2020, teman-teman. Nah, untuk waktunya bisa kita mulai di jam 17.00 sampai selesai. Jadi, kita tunggu kehadiran kalian ya, teman-teman. Boleh diregis dulu ya. Kita akan sebarkan formnya ke setiap angkatan.
Oke, selanjutnya Kak Patra. Wah, tidak kayak ada setiap angkatan, Dek. Ini udah ada di share kok. Thank you, Kak Matthew. Ada Kak Matthew, udah ada yang nge-share. Terima kasih banget. Bisa nih langsung di regis. Karena soalnya udah nggak sabar buat ikut Christmas. Oke, makasih ya Heskia atas pengumuman tentang Christmas-nya. Nah, berikutnya kita ada evaluation form. Nah, evaluation form ini nanti biasanya bakal kakak share setelah ibadah ibadah prayer ini. Nah, nanti kalian bisa memberikan saran kalian atau memberikan masukan untuk prayer untuk minggu-minggu berikutnya supaya kita bisa lebih improve lagi. Kita bisa juga bersama-sama untuk tumbuh dalam prayer ini. Nah, mungkin ada yang pengen kalian masukkan tentang prayer, mungkin kalian ingin menambahkan sesuatu, mungkin doa ataupun yang lain-lainnya. Nah, oke, untuk berikutnya, tenang kok, ini bakal kakak share di grup angkatan, evaluation form. Oke, berikutnya, nah, form data coolers 2020. Nah, bagi kalian nih, buat angkatan 2020, mungkin ada beberapa yang kami lewatkan, tapi jangan sedih, nanti kakak bakal share juga, sepertinya sudah kakak share sih, kakak taruh di notes. Nah, untuk form data coolers 2020, nah, kalian kalau masih ada yang belum untuk mengisi form tersebut, kalian langsung buka aja di notes grup 2020 dan kalian langsung isi aja di situ tentang data kalian sendiri. Atas nama, asal dari mana, gereja mana, dan lain-lain sebagainya. Hobi kalian boleh, golongan darah, dan mungkin sebagainya. Tenang kok, nggak sampai KTP kok. Oke, berikutnya. Kita ada apa lagi? Nah, kita ada kurs sosial media. Dek, kurs sosial media yang pertama kita apa, Dek, menurut kamu, Dek? Yang pertama itu ada Instagram, teman-teman. Siapa sih di sini yang nggak main Instagram? Pasti main semua kok dong ya. Nah, bisa dilihat tuh teman-teman, kira-kira ada apa aja sih di Instagram kita di @coolpressunif_official. Dan selanjutnya kita punya line juga di @syb8539x. Dan kemudian ada Facebook di coolpressunif. Dan yang terakhir ada YouTube di coolpressunif official. Itu Kak Patra sosial media yang kita punya. Kak Patra udah follow semua belum nih? Wajib dong, sudah lah, pastinya. Mantap. Yang lain kakak pantau juga kok, tenang. Jadi bagi kalian yang belum follow dan belum subscribe kita, silahkan follow dan subscribe pokoknya. Subscribe. Terima kasih ya, Heskia. Nah, karena kita sudah mencapai di penghujung akhir Kronis Update kita, kakak mau doa singkat dulu untuk doa persembahan kita pada hari ini. Kakak ajak kita untuk menutup mata dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama, kakak bakal pimpin doanya. Untuk doa persembahan kita, mari kita mulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada Jumat hari ini Tuhan, pada siang hari ini Kau telah mengumpulkan kami Tuhan, Kau juga telah membuat kami Tuhan untuk bisa memberikan persembahan kami Tuhan pada acara ibadah ini Tuhan, pada prayer ini Tuhan. Mungkin Tuhan kami tidak bisa menyebarkan kantong kolekte Tuhan kepada anak-anak kulers Tuhan, tapi kiranya Tuhan persembahan kami ini persembahan yang penuh hikmat, penuh syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan Tuhan, meskipun dalam bentuk transfer Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, kiranya kami tetap dilindungi Tuhan atas persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ucapan syukur yang telah kami berikan Tuhan pada persembahan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat Tuhan bagi mereka semua juga Tuhan. Jagai mereka dan lindungilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, itu saja. Semoga semuanya diberkati ya Tuhan. Soalnya bagi yang pengen apa tadi namanya persembahan, nah, tadi langsung transfer aja via OVO, Dana atau GoPay. Oke, itu saja. Semoga persembahan kalian terberkati. Dadah, sampai jumpa. Oke, shalom Kulars. Shalom. Oke. Pasang memberkati ya firman yang hari ini. Biar kok biar ya? Oke. Untuk mengakhiri ibadah kita akan tutup dalam doa yang akan aku pimpin.
Dan di sini aku berharap teman-teman bisa benar-benar fokus kali ini ke Tuhan, benar-benar serahkan hidup kalian ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti yang kita dengar hari ini, kebenaran itu kita dapat cuma dari Tuhan doang. Jadi jangan mudah percaya sama hal-hal lain yang mungkin menurut kita benar, secara manusia itu benar, tapi di mata Tuhan itu salah. Jadi alangkah baiknya kita merenungkan lagi 5 pertanyaan yang udah diberikan kepada kita setiap pribadi tadi. Oke teman-teman, mari kita satukan hati kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, juga Tuhan untuk aktivitas kami dari pagi hingga siang hari ini Bapak. Kami masih boleh ikut kuliah, kami masih boleh ikut Racer Bapak, kami bisa bangun tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Itu kami dapat bukan karena kami baik Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi melainkan itu karena Tuhan anugerah-Mu yang Engkau berikan pada kami secara cuma-cuma Bapak. Di sini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan karena ada kesempatan ini Tuhan. Berkumpul, beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di Praiser hari ini Bapak. Engkau lihat Tuhan hati dan kerinduan kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mencari Engkau Bapa, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, jarak yang jauh Tuhan, kami nggak bisa bertatap muka secara langsung Bapak, tapi kami percaya Engkau selalu menjamah kami, Engkau selalu mentilik kami Tuhan Yesus, dan Engkau selalu memberkati kami apapun keadaan kami sekarang Bapak. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa menerima firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yaitu Sir Wilson Bapak. Di sini Tuhan Yesus kami berdoa untuk Sir Wilson Bapak. Kami berdoa untuk profesinya sebagai dosen, sebagai kepala rumah tangga Bapak. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan sukacita Tuhan Yesus dalam kehidupannya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Sir Wilson Bapak, mulai dari istri, anak, ayah, ibu, dan semua keluarga besarnya Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus dari hal-hal yang tidak diinginkan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap harapan Tuhan, harapan Sir Wilson, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya Tuhan Yesus. Begitu juga harapannya Tuhan dalam mengikut Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulannya Sir Wilson Tuhan Yesus yang mungkin sedang ia hadapi Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan Sir Wilson Tuhan, baik keluarganya juga Bapak. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah dibawakan Tuhan mengenai reflection Bapak. Kami di sini sama-sama belajar Tuhan untuk siap menjadi terang Tuhan, untuk siap menjadi garam Tuhan yang tidak hambar Bapak dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, dalam pertemanan kami juga Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan bagaimana untuk siap menjadi Injil Tuhan yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki karakter seperti Engkau Bapa, yang memiliki buah-buah roh, dan setiap orang bisa melihat kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan kami melihat juga kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus melalui setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, bisa dilihat bahwa dalam kami ada kemuliaan Engkau saja Bapa, dan sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan seperti yang kami rasakan juga Tuhan. Ajari kami lagi Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu Bapa, lebih lagi merindukan untuk mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami dapat mengetahui siapa diri kami di hadapan Engkau, apa tujuan hidup kami, dan kemana kami akan berakhir nantinya Tuhan Yesus. Banyak harapan yang ingin kami capai Tuhan Yesus, dan sekarang kami ingin belajar Tuhan untuk meletakkan setiap harapan kami Tuhan di dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami sangat butuh Tuhan campur tangan-Mu Bapa, kami butuh tuntunan-Mu Bapa, baik juga harapan kami dalam mengikut Engkau Tuhan. Mengapa kami mengikut Engkau Bapa? Itu dapat menjadi cerminan kami juga Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Bapa. Selalu urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, dalam perjalanan kami Tuhan untuk melewati gelap dan gelapnya dunia ini Tuhan yang penuh dengan kebohongan Bapa, yang kebohongan yang selalu tersebar Tuhan di mana-mana sehingga melupakan kebenaran yang sebenarnya Tuhan, yang harus diterima oleh orang-orang sekitar Tuhan, baik juga bagi kami Tuhan Yesus, yang
Sekarang kebohongan itu telah disebar Tuhan, sehingga setiap manusia memiliki hati yang keras Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Kau campur tangan, dengan campur tangan-Mu saja Tuhan Yesus, kami akan kembali lagi Tuhan kepada Engkau Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami sukacita Tuhan, beri kami kebijaksanaan Tuhan dalam memilih sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, agar dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, sehingga manusia dan teman-teman kami juga Tuhan memiliki keselamatan yang kekal Tuhan daripada-Mu saja. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap kelalaian kami, dan ampuni setiap kelakuan kami Tuhan di hadapan-Mu, sengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Tilik hati kami Tuhan, tilik pikiran kami, dan urapi hidup kami Tuhan Yesus, apakah sudah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan apakah kami sudah tertuju Tuhan untuk selalu mencari Engkau Tuhan dan berserah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak pelajaran Tuhan yang kami bisa ambil Tuhan dari Fraser hari ini Bapa. Kiranya Tuhan apa yang bisa kami ambil ini Tuhan Yesus bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan bisa kami sebarkan juga Tuhan Yesus sebagai anak-anak terang Tuhan Yesus dalam dunia ini Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap Coolers Tuhan yang telah hadir Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati setiap aktivitas mereka, Engkau berkati juga setiap apa yang mereka harapkan dan cita-citakan Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap Coolers juga Tuhan yang belum bisa join bareng-bareng kami Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kesibukan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa yang menjadi apa yang mengganjal Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, baik itu sakit, penyakit, pergumulan Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan setiap dosen Tuhan yang ada di dalam kampus kami Tuhan, yang Presiden University, dari rektor hingga stafnya Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan mereka sukacita dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami juga sebagai mahasiswa kadang merasa capek Tuhan Yesus, kadang merasa kecewa Tuhan Yesus, kadang juga merasa mudah juga menyerah Tuhan Yesus dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan lagi Tuhan Yesus, Engkau berikan kami sukacita lagi Tuhan Yesus untuk menjalankan hari-hari ini Tuhan, baik online maupun offline nantinya Tuhan Yesus. Di semester depan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang akan menjadi keputusan nanti Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Coolers. Happy Friday. Happy Friday guys. Ayo kita nyanyi welcoming song dulu yuk sebelum bubar dan taking picture ya. Wah, udah sampai penghujung akhir nih. Jesus
Happy Friday. Thank you guys. God bless. Happy Friday, guys. Happy Friday. Happy Friday.